Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi qiraat Asra dan Arba'ah Asyar. Langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang qiraah asyar. Tapi sebelumnya, apa sih qiraat itu? Disclaimer sebentar. Qiraat merupakan bentuk jamak dari qiraah yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah bahwa qiraat merupakan metode atau cara baca lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran dari berbagai macam segi atau riwayat, sebagaimana yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian qiraat asyara adalah merupakan bacaan 10 atau bacaan 10, yakni qiraat yang disandarkan kepada 7 imam qiraah ditambah dengan 3 imam qiraah lainnya. Qiraat asyara ini terdiri dari 7 imam dari qiraat sab'ah dan ditambahi 3 imam qiraah lainnya yang bacaannya mutawatir. 3 imam tersebut juga mempunyai perawi sehingga bacanya tidak terlupakan sebagaimana imam 7. 3 imam tersebut yakni yang pertama Abu Ja'far Al-Madani, yang nama lengkapnya Yazid bin Al-Qoqo, wafat tahun 128 Hijriah di Madinah. Ada yang mengatakan tahun 132 Hijriah. 2 orang perawinya yaitu Ibnu Wardan wafat di Madinah pada tahun 160 Hijriah dan Ibnu Jimas wafat pada tahun 170 Hijriah di Madinah. Kemudian yang kedua yaitu Ya'qub Al-Basri, yang nama lengkapnya Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq bin Zaid bin Al-Hadrami, wafat tahun 205 Hijriah. Kemudian perawinya adalah Ruwais, wafat di Basra pada tahun 238 Hijriah dan Rauh wafat pada tahun 234 Hijriah atau 235 Hijriah. Kemudian imam yang ketiga yaitu Khalaf, yang nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Salaf Al-Baghdadi, wafat pada tahun 229 Hijriah. Adapun 2 orang perawinya adalah Ishaq dan Idris. Itulah penjelasan dari qiraat asyara. Kemudian selanjutnya yaitu tentang qiraat arba'ah asyar atau qiraat 14 imam, yang menandakan ke 14 imam, yaitu qiraat yang 10 ditambah 4 qiraat. Namun 4 bacaan tambahan ini tidak lolos seleksi sehingga 4 bacaan ini dikatakan sebagai bacaan yang syadz, yang tidak terpakai karena dalam syaratnya tidak sahih. 4 qiraat ini yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, kemudian Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, kemudian yang terakhir Asy-Syambudi. Itulah merupakan pengertian dari qiraat asyara dan qiraat asyara sab'ah, asyara arba'ah. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah kemunduran qiraat asyara dan arba'ah asyar. Pada permulaan abad pertama Hijriah, sejumlah ulama dari kalangan tabi'in membulatkan tekad dalam berhati-hatinya untuk menjadikan qiraat ini sebagai disiplin ini yang independen, sebagaimana ilmu-ilmu syariat pada umumnya, sehingga mereka menjadi imam dan ahli qiraat yang diikuti oleh generasi sesudahnya. Bahkan dalam generasi tersebut banyak imam yang bermunculan, dan mulai sejak ini sampai sekarang kita mengikutinya serta mempercayainya sebagai mazhab qiraat.
Pada abad ketiga Hijriah, qiraat ini terus berkembang hingga sampailah pada Abu Bakar Ahmad ibnu Musa ibnu Abbas ibnu Mujahid yang terkenal dengan panggilan Ibnu Mujahid, yang dia wafat pada tahun 324 Hijriah di Baghdad. Beliaulah yang membukukan qiraat sab'ah atau 7 qiraat dari 7 imam yang dikenal di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam. 7 imam qiraat yaitu ada Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Asim, Hamzah, dan Kisai. Lanjut, Imam Ibnu Jazri merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir At-Taisir fi Al-Qiraat Al-Asyar. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Al-Jazri menambahi 3 nama imam qura dari 7 yang telah disebutkan, sehingga dikenal dengan istilah qiraat asyroh. Dalam karyanya tersebut, beliau juga tidak jauh berbeda dengan Imam Ibnu Mujahid yang menjadikan 1 imam qori, 2 rawi, dan 1 thariqah. Hasil karya Ibnu Al-Jazri ini dianggap sebagai penyempurna ilmu qiraat yang ada sebelumnya, sehingga sekarang ini belum ada ulama menambah riwayat bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir selain 10 imam qura yang telah disebutkan di atas. Jika digabungkan dengan kitab Ibnu Mujahid dan setelahnya, maka jumlah qiraat yang mutawatirah yang sampai kepada kita sekarang ini lengkap dengan silsilah sanad dan kaidah-kaidahnya. Hanya ada 10 bacaan qiraah dikenal dengan sebutan qiraah asyroh mutawatirah. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembagian dan kemutawatiran dari qiraah asyroh ini. Dari kualifikasi orisinilitas qiraat dan tinjauan menurut Imam As-Suyuti dari pendapatnya Ibu Al-Jazari, bahwasanya klasifikasi qiraat itu ada 6 tingkatan, yakni yang pertama mutawatir, yang mana sanad qiraat yang diterima oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin bersepakat atau bohong dari setiap angkatan dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian masyhur, yaitu qiraat yang memiliki sanad sahih sesuai dengan tata bahasa Arab dan sesuai dengan salah satu rosem Mashahif Utsmaniyah, namun perawinya itu tidak sebanyak perawi qiraat mutawatirah. Lalu kemudian ahad, yang bermakna yaitu memiliki sanad sahih namun dalamnya banyak menyalahi kaidah tata bahasa Arab dan rosem Utsmani. Nah, oleh karena itu tidak layak untuk diyakini sebagai bacaan Al-Quran yang sah. Lalu kemudian syadz, yang berarti tidak memiliki sanad sahih, yang mana di dalamnya itu banyak menyalahi kaidah tata bahasa Arab dan rosem Utsmani. Qiraat pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan. Kemudian ada maudhu, yaitu qiraat yang disandarkan kepada seseorang tanpa dasar, yakni seperti qiraat yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Ja'far al-Khazai ataupun bacaan yang disebutkan kepada Abu Hanifah. Lalu kemudian terakhir adalah mudraj, yaitu bacaan yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk perjelas makna atau penafsiran, dan tentunya qiraat yang demikian itu tidak dapat dianggap sebagai bacaan yang sah. Kemudian untuk kemutawatirannya, yakni qiraat sab'ah itu adalah qiraat yang mutawatirah. Sedangkan kemutawatirannya itu bukan sekedar teori namun merupakan fakta yang amali, dan oleh karenanya umat Islam itu wajib untuk meyakininya. Kemudian pendapat mayoritas ulama yang menganggap bahwasanya sanad qiraat 7 adalah ahad, tidak mempunyai landasan yang kuat. Kemudian tentang qiraat 10, yang mana sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya qiraat 3 imam, yakni Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf itu tidak sampai kepada mutawatirah. Namun menurut jumhur ulama, qiraat dari 3 imam tersebut itu mutawatirah. Kemudian qiraat 14, yang mana menurut Imam Ibnu Al-Jazari merupakan syadz, yang artinya qiraat 4 imam, yaitu Hasan Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan Asy-Syanabus itu tidak dapat diakui sebagai bacaan Al-Quran yang sah karena memiliki nilai sanad yang
syadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat Imam Nafi ya, qiraah Imam Nafi. Jadi yang berdasarkan ustazahnya jelaskan minggu lalu di pertemuan kita sebelumnya yang tentang qiraah asyarah dan arba'ah asyarah. Jadi ada sedikit permasalahan pada riwayat Imam Nafi ini. Kenapa kalau dalam hadis itu riwayatnya tidak diterima dari Imam Nafi, tapi di qiraah ada gitu kan. Qiraah Imam Nafi bahkan masuk dalam qiraah sab'ah ya, yang sahih gitu dan dipraktekkan sampai sekarang lah, yang dianggap kuat gitulah ya qiraahnya. Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke permasalahan ini saya menjelaskan sedikit dulu tentang biografi Imam Nafi sendiri. Jadi Imam Nafi ini nama lengkapnya Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim Al-Laythi Al-Kanani. Ya, beliau adalah seorang ahli fikih, ulama di bidang qiraah Al-Qur'an dan merupakan salah satu imam qiraah 10 di sini juga termasuk. Imam Nafi lahir di kota Isfahan pada tahun 70 Hijriah. Ibnu Umar adalah majikannya selama 30 tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nafi berasal dari Naisabur, sedangkan ulama lain mengatakan ia dari Kabul. Sejak muda ia telah menekuni Al-Quran dan baru berguru tentang Al-Quran kepada lebih dari 70 guru. Jadi memang dia menekuni bidang qiraah Al-Quran dan ada 70 gurunya di sini, bahkan mungkin lebih ya. Setelah dia dewasa, Imam Nafi pergi ke kota Madinah dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 169 Hijriah. Selama kurang lebih 70 tahun, Imam Nafi menjadi guru qiraah di kota Madinah. Jadi pusatnya beliau mengajar itu di kota Madinah. Qori'nya Madinah, Imam Nafi. Ia mempelajari Al-Quran dari 70 tabi'in. 5 diantaranya Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj, guru-gurunya. Sahabat Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah salah satu gurunya juga dalam ini ya. Mungkin Abu Hurairah banyak juga meriwayatkan hadis gitu, tapi Imam Nafi ini sendiri lebih banyak belajar tentang qiraah dia. Jadi dari beberapa imam, salah satunya Abu Hurairah gurunya. Kemudian Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa, yang mana ini salah satu imam qiraah 10 juga masuk, yang qiraah asyarah ya 10. Kalau Imam Nafi kan masuk di yang 7 juga, dia sab'ah, lebih kuat. Kemudian guru lainnya Syaibah bin Nasya, Muslim bin Jundub Al-Hazali, dan Yazid bin Ruman. Dua orang rawi-rawinya yaitu Qalun dan Warshi. Warshi. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang biografi periwayatnya ini, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendirilah mengenai itu. Di itu tadi biografi singkat mengenai Imam Nafi ini, imam qiraah sab'ah, salah satu imam qiraah sab'ah. Terus mungkin di sini ada sedikit komentar dari Imam Malik. Mana dia tadi? Penghargaan yang tinggi terhadap Nafi sebagai seorang ahli qiraah Al-Quran terefleksikan dalam komentar Imam Malik. Jadi Imam Malik salah satu muridnya juga mungkin ya. Ketika ia ditanya mengenai seluk-beluk teknik qiraah Al-Quran. Jadi Imam Malik berkata, bertanyalah kepada Nafi. Setiap cabang pengetahuan memiliki para ahlinya sendiri, yang kepada mereka pertanyaan-pertanyaan harusnya ditujukan. Dan Nafi adalah imam dari semua hal yang berkaitan dengan qiraah Al-Quran. Di situ, terus juga mungkin ada riwayat lain tentang, ini tambahan saja sebenarnya. Jadi pernah diceritakan, Imam Nafi ini apabila berbicara dan mulutnya itu bau harum seperti kasturi. Kemudian ditanya apakah ia menggunakan pewangi mulut, kok mulutnya harum banget Imam Nafi ini, pakai pewangi atau gimana gitu mulutnya. Ternyata ia menjawab tidak sama sekali. Jadi dia nggak ada pakai pewangi mulut atau apapun. Kemudian dia menerangkan bahwa ia pernah bermimpi bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di mulutnya sehingga timbul bau tersebut saat berbicara. Di mimpi ketemu Rasul gitu ya, tentang qiraah Al-Quran ini yang menyebabkan mulutnya tadi bau harum seperti itu. Tambahan aja ini. Oke, mungkin sekarang masuk ke permasalahan kita yang kenapa Imam Nafi ini dimasukkan sebagai imam qiraah sab'ah yang sahih gitu ya, yang dianggap kuat dan diamalkan sampai sekarang. Jadi Imam Nafi ini riwayat Qalun, mana dia tadi?
ah eh, nanti adalah oke, kenapa riwayat hadis Imam Nafi ini tidak diterima tetapi dia masuk dalam Imam Qiraah? Jadi mungkin karena memang berbeda ya, ini pendapat saya aja sebenarnya. Kalau saya tadi mencari-cari juga pendapat Imam Hadis mengenai Imam Nafi ini, dalam ilmu hadis ya, terutama hadis beliau, saya belum mendapatkan banyak referensi mengenai hal itu. Jadi bersandarkan pada penjelasan ustazah yang kemarin saja, bahwa memang eh, berdasarkan apa yang ustazah tahu gitu kan, Imam Nafi ini hadisnya tidak diterima gitu, dianggap lemah. Jadi ya kalau menurut saya sih tidak masalah ya, kemudian eh, kiroahnya diterima tapi hadisnya tidak diterima gitu, karena memang ini merupakan dua bidang ilmu yang berbeda. Jadi tidak kemudian Imam Nafi ini diragukan lah kesikohannya gitu. Tidak, beliau merupakan orang yang sangat baik gitu ya, dipercaya sikoh dan juga adil gitulah, orang baik, termasuk tabiin. Tapi kemudian ya tidak diterima hadis beliau itu bukan karena beliau yang diragukan, tapi memang bukan keahlian beliau di situ ya. Beliau bukan ulama yang mendalami hadis, tapi beliau adalah ulama yang berfokus pada qiraah. Nah, jadi ilmu-ilmu qiraah itu beliau ahlinya, sebagaimana yang Imam Malik bilang tadi. Jadi ya tidak masalah kemudian kalau hadis beliau tidak diterima, walaupun bukan karena salah beliau mungkin ya. Ini mungkin misal ada orang yang meriwayatkan hadis dan menyandarkan hadis tersebut kepada Imam Nafi, di situ mungkin akan diragukan. Kenapa? Karena ya Imam Nafi ini bukan ulama yang banyak meriwayatkan hadis seperti itu. Loh, kok ini hadisnya disandarkan ke Imam Nafi, padahal kan beliau bukan ulama yang banyak menekuni atau belajar mendalami, spesialisnya di hadis itu bukan gitu. Jadi ya diragukan, walaupun bukan Imam Nafi'inya yang diragukan ya, tapi riwayatnya secara mungkin yang ada di bawah-bawahnya seperti itulah. Kenapa disandarkan ke Imam Nafi? Tapi dalam ilmu qiraah, maka di situ beliau sangat ahli dalam bidangnya di situ. Qiraah Nafi. Jadi ya tidak ada masalah kemudian hadisnya tidak diterima tapi qiraahnya kuat gitu. Karena memang ini dua bidang ilmu yang berbeda. Tidak masalah. Jadi ini mungkin terakhir. Jadi qiraah Nafi riwayat Qalun salah satunya muridnya gitu adalah salah satu riwayat mutawatir yang tidak perlu diperdebatkan lagi kesahihannya. Sebagaimana halnya qiraah Asim, riwayat Hafs yang banyak tersebar dan masyhur di Indonesia ya, yang kita biasa baca itu riwayat Asim riwayat Hafs an Asim. Qiraah Nafi ini dia masyhur di Libya, Tunisia dan Qatar. Jadi orang-orang sana itu ya pakainya riwayat Imam Nafi ini, dan itu tidak ada masalah. Di sahih semuanya, dalam ilmu qiraahnya tidak diragukan lagi ya. Di seperti itu, mungkin ini pendapat dari kami saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah baca lebih banyak lagi, terutama mengenai komentar ulama hadis mengenai Imam Nafi ini ya, silakan mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.